Hukum Tata Negara. Modul 1. Pengertian umum hukum tata negara. Pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah cabang dari hukum publik yang mengatur struktur dan susunan negara, fungsi dan wewenang lembaga-lembaga negara, hubungan antara lembaga negara, hubungan antara negara dan warga negara dalam konteks ketatanegaraan. Van Vollenhoven mengumumkan hukum tata negara adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur organisasi negara, termasuk pembagian kekuasaan dan hubungan antara lembaga negara. Ciri-ciri hukum tata negara: 1. Mengatur konstitusi dan sumber hukum tertinggi negara. 2. Mengatur pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. 3. Berorientasi pada negara hukum dan kedaulatan rakyat. 4. Menjadi dasar dalam sistem pemerintahan dan pelaksanaan kekuasaan. Pengertian hukum tata negara darurat. Hukum tata negara darurat adalah bagian dari hukum tata negara yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelaksanaan kekuasaan negara dalam keadaan luar biasa atau genting seperti perang, pemberontakan, bencana besar, krisis nasional, keadaan yang mengancam ekstensi negara. Tujuan hukum tata negara darurat menjaga keberlangsungan negara dalam kondisi tidak normal, memberikan kewenangan khusus pada pemerintah, biasanya presiden, untuk mengambil tindakan cepat dan tegas di luar kewenangan normal, menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan publik. Ciri-ciri hukum tata negara darurat. 1. Pemberian kekuasaan lebih besar kepada eksekutif, presiden atau pemerintah. 2. Pembatasan sementara hak-hak warga negara, misalnya pembatasan kebebasan bergerak, berbicara, atau berkumpul. 3. Keadaan bersifat sementara, tidak berlaku terus-menerus. 4. Hanya dinyatakan secara resmi melalui peraturan atau keputusan negara. Jenis keadaan darurat di Indonesia menurut Undang-Undang 1945. 1. Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Ini dasar konstitusional bagi penetapan keadaan darurat atau bahaya. 2. UU No. 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya menjelaskan 3 tingkatan keadaan darurat: keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, keadaan darurat perang. Kesimpulan, hukum tata negara darurat memungkinkan negara tetap berfungsi dan mengendalikan situasi krisis melalui aturan khusus, namun harus tetap berdasarkan hukum dan bersifat sementara agar tidak menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan. 1. Hubungan hukum tata negara. HTN dengan ilmu negara, ilmu teoritis yang mempelajari pengertian umum tentang negara, termasuk bentuk negara, asal mula negara, dan tujuan negara secara universal, bersifat abstrak, umum, dan filosofis. Hubungan dengan HTN, ilmu negara memberikan dasar konseptual dan filosofis bagi HTN. HTN bersifat praktis dan positif, mengatur struktur negara tertentu, misalnya Indonesia, sedangkan ilmu negara membahas negara secara umum. Contoh, ilmu negara membahas konsep kedaulatan. HTN mengatur bentuk dan pelaksanaan kedaulatan di Indonesia, pasal 1 UU 1945. Kesimpulan, ilmu negara adalah ilmu dasar teoretis yang menjadi pondasi bagi pembentukan hukum tata negara. Hubungan hukum tata negara HTN dengan ilmu politik. Ilmu politik mempelajari kekuasaan pemerintahan, partai politik, pemilu, proses pengambilan kebijakan dalam suatu negara, fokus pada proses dan dinamika politik praktis. Hubungan dengan HTN. HTN menetapkan kerangka hukum dan institusi politik seperti DPR, presiden, pemilu. Ini adalah objek studi ilmu politik. Ilmu politik menganalisis bagaimana kekuasaan dijalankan. HTN menetapkan aturan hukum menjalankan kekuasaan itu. Contoh, HTN mengatur sistem pemilu. Ilmu politik menganalisis perilaku pemilihan atau strategi kampanye.
Kesimpulan, ilmu politik dan HTN saling melengkapi. HTN mengatur strukturnya, sedangkan ilmu politik menganalisis gerakannya. 3. Hubungan hukum tata negara HTN dengan hukum administrasi negara HAN. Hukum administrasi negara HAN mengatur hubungan hukum antara pejabat administrasi negara dengan warga negara. Fokus pada pelaksanaan fungsi pemerintahan sehari-hari. Hubungan dengan HTN. HTN mengatur struktur dan wewenang lembaga-lembaga negara. HAN mengatur cara lembaga atau lembaga tersebut menjalankan tugasnya. HTN sifatnya konstitusional. HAN bersifat operasional. Contoh, HTN mengatur kewenangan presiden. HAN mengatur cara presiden menjalankan kebijakan administratif seperti menertibkan Kepres. Kesimpulan, HTN adalah kerangka, sedangkan HAN adalah pelaksanaan teknis pemerintah. Sumber hukum tata negara Indonesia dan faktor-faktor yang membantu pembentukan HTN Indonesia. Pengertian sumber hukum material. Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang memengaruhi isi atau materi dari suatu hukum. Artinya, sumber ini menjawab mengapa hukum itu dibuat dan apa yang menjadi dasar atau kebutuhan sosial yang melatar belakangi munculnya hukum tersebut. Sumber hukum material bersifat substansial karena berkaitan dengan kandungan atau isi hukum, bukan bentuk atau prosedurnya. Ciri-ciri sumber hukum material berkaitan dengan nilai-nilai sosial, moral, ekonomi, budaya, agama, politik, dan masyarakat. Bersifat tidak langsung menghasilkan hukum, tapi mendorong atau menjadi dasar penyusun hukum, menjawab alasan sosiologis, filosofis, dan ideologis dari suatu hukum. Kesimpulan, sumber hukum material adalah faktor-faktor yang membentuk isi hukum berdasarkan nilai sosial, budaya, agama, dan politik. Bukan merupakan hukum itu sendiri, tetapi menjadi landasan sosiologis atau filosofis untuk merumuskan hukum yang berlaku secara formil. Sumber hukum formal. Pengertian sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah bentuk atau cara yang menjadikan suatu norma atau aturan berlaku secara sah dan mengikat sebagai hukum. Dengan kata lain, sumber hukum formal adalah wadah resmi yang membuat suatu hukum memiliki kekuatan hukum dan dapat diberlakukan secara umum. Jenis-jenis sumber hukum formal. Berikut adalah jenis-jenis sumber hukum formal yang berlaku di Indonesia. 1. Undang-undang status. Aturan hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif sesuai prosedur. Contoh, UUD 1945, UU Pemilu, UU HAM, dan lain-lain. 2. Kebiasaan atau custom. Perilaku masyarakat yang dilakukan berulang-ulang dan dianggap mengikat serta diakui oleh hukum. Contoh, hukum adat yang diakui dalam sistem hukum nasional. Jurisprudensi, judicial precedents, keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim berikutnya dalam perkara sejenis, terutama dalam Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 4. Traktat atau perjanjian internasional, treaty, perjanjian antara dua negara atau lebih yang mengikat secara hukum. Di Indonesia harus diratifikasi melalui undang-undang agar berlaku. 5. Doktrin, pendapat para ahli hukum, pandangan atau pendapat ahli hukum yang dijadikan dasar pertimbangan oleh pembuat hukum atau hakim. Biasanya tidak mengikat secara langsung, tapi punya pengaruh kuat. Kesimpulan, sumber hukum formal adalah dasar hukum resmi dan sah yang membuat suatu aturan berlaku secara mengikat. Dalam sistem hukum, tanpa sumber formal, aturan tidak dapat diberlakukan secara hukum meskipun berasal dari sumber material. Faktor-faktor yang membantu pembentukan HTN Indonesia. 1. Faktor perjanjian. Faktor perjanjian mengaruhi pembentukan hukum tata negara Indonesia dalam dua bentuk. Perjanjian internasional yang bisa memaksa negara menyesuaikan ketentuan konstitusional atau hukum nasionalnya. Perjanjian politik dalam negeri berupa konsensus atau tindakan yang berdampak besar terhadap perubahan sistem ketatanegaraan.
Faktor jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi pedoman bagi hakim lain dalam memutuskan perkara sejenis. Dalam konteks hukum tata negara, jurisprudensi sangat penting karena memberikan penafsiran konstitusi menjadi rambu hukum dalam praktik ketatanegaraan, membantu menjawab kekosongan atau ketidakjelasan norma hukum tertulis. Faktor ajaran hukum juga disebut doktrin hukum, adalah pendapat atau ajaran dari para ahli hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dasar pemikiran atau sumber interpretasi hukum dalam penyusunan dan pengembangan hukum, termasuk hukum tata negara. Kesimpulan, faktor ajaran hukum doktrin hukum adalah sumber penting dalam pembentukan dan pengembangan hukum tata negara Indonesia karena memberikan dasar pemikiran ilmiah dan sistematis, membantu penafsiran konstitusi, mendorong pembaruan dan reformasi hukum. Sekian modul 1 yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.